3 tuan rumah, 48 tim, dan 1 kursi kosong yang mengguncang dunia. Keputusan besar datang dari pusat kekuasaan sepak bola dunia di Zurich ketika situasi politik dan keamanan memaksa timnas Iran keluar dari persaingan. Roda kompetisi yang sudah berjalan tiba-tiba harus berhenti. Ini bukan skenario yang pernah direncanakan. Tidak ada prosedur yang benar-benar siap untuk situasi seperti ini. Namun, satu hal pasti, Piala Dunia tidak bisa menunggu. Di tengah tekanan waktu dan sorotan global, FIFA mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membuka jalur darurat, sebuah kesempatan terakhir, sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka bagi mereka yang masih punya harapan. 1 tiket tersisa, 4 negara bersiap bertarung, bukan hanya untuk lolos, tapi untuk mengubah takdir mereka. Bagi sebagian, ini adalah kesempatan kedua setelah kegagalan yang menyakitkan. Bagi yang lain, ini adalah peluang langka untuk mencetak sejarah. Namun bagi semuanya, ini adalah pertaruhan terbesar. Waktu terus berjalan, dunia menunggu, dan tekanan semakin besar setiap detiknya. Selamat datang di babak paling tidak terduga, paling menegangkan, dan paling dramatis dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Situasi keamanan yang tidak stabil membuat satu keputusan besar harus diambil. Iran, yang sebelumnya sudah mengamankan tempat di Piala Dunia 2026, kini berada dalam posisi yang tidak pasti. Bagi FIFA, ini bukan sekadar mencoret satu nama dari daftar peserta. Ini adalah masalah besar yang menyangkut keselamatan pemain, ofisial, dan juga citra turnamen itu sendiri. Ketika sebuah negara tidak bisa menjamin keamanan, maka pertandingan tidak mungkin digelar dengan normal. Resiko terlalu besar, mulai dari ancaman terhadap tim, gangguan logistik, hingga potensi konflik yang bisa meluas keluar lapangan. Karena itu, FIFA dipaksa mempertimbangkan langkah paling sulit, membuka kembali slot yang seharusnya sudah terkunci. 1 slot kosong di fase grup mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat luas. Jadwal pertandingan harus disusun ulang, persiapan tim lain bisa terganggu, bahkan keputusan ini bisa memicu protes dari negara-negara yang merasa berhak menggantikan posisi tersebut. Di sisi lain, waktu tidak berpihak pada FIFA. Tenggat waktu 30 April 2026 semakin dekat. Dalam hitungan hari, keputusan harus diambil. Siapa yang layak mengisi kekosongan ini dan dengan cara apa mereka dipilih? Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah kombinasi antara politik, keamanan, dan kepentingan global. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi sorotan dunia, dan satu kesalahan saja bisa menimbulkan kontroversi besar. Di tengah tekanan waktu dan sorotan publik, FIFA kini berada di titik paling krusial, menentukan siapa yang akan menggantikan atau apakah kekosongan ini akan membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Dari Eropa, 2 kekuatan besar datang dengan luka yang belum sembuh. Timnas Italia dan Timnas Denmark kini berdiri di ambang kesempatan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bagi Italia, ini adalah cerita tentang kejatuhan yang menyakitkan. Sebuah tim dengan sejarah besar, juara dunia berkali-kali, justru gagal di momen yang paling menentukan. Kegagalan di babak playoff sebelumnya masih membekas, bukan hanya bagi pemain, tapi juga bagi jutaan pendukung yang berharap melihat mereka kembali berjaya di panggung dunia. Namun sepak bola selalu memberi peluang kedua. Slot kosong ini seolah menjadi jalan yang terbuka kembali.
kesempatan untuk menebus kesalahan, untuk membuktikan bahwa mereka masih layak disebut sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Di sisi lain, Denmark datang dengan pendekatan yang berbeda. Mereka mungkin tidak selalu menjadi favorit utama, tapi kekuatan mereka terletak pada disiplin dan kerja sama tim. Taktik yang rapi, permainan yang efisien, dan mental yang kuat membuat mereka menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bagi Denmark, ini bukan hanya tentang lolos ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar, bahkan mengalahkan mereka di saat yang paling penting. Dua tim, dua cerita berbeda. Italia dengan ambisi untuk bangkit dari kegagalan, Denmark dengan tekad untuk membuktikan diri. Namun tujuan mereka sama, merebut satu tempat yang tersisa. Playoff tambahan ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri, harapan, dan masa depan sepak bola mereka di panggung dunia. Di tengah persaingan para raksasa, sebuah kekuatan baru mulai mencuri perhatian. Timnas Indonesia, tim yang selama ini sering dipandang sebelah mata, kini berdiri di depan pintu sejarah. Selama puluhan tahun, Indonesia lebih sering menjadi penonton di panggung terbesar sepak bola dunia. Harapan selalu ada, tapi hasil tak pernah benar-benar mendekat. Generasi demi generasi datang dan pergi, membawa mimpi yang sama, lolos ke Piala Dunia, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Namun kini situasinya berbeda. Perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan nyata. Dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas tim, hingga kehadiran pelatih yang membawa disiplin dan visi baru, semuanya mulai membentuk fondasi yang lebih kuat. Dan di balik semua itu ada satu kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Dukungan tanpa batas dari supporter. Stadion Gelora Bung Karno berubah menjadi lautan merah yang hidup, penuh energi, penuh tekanan bagi lawan. Atmosfer ini bukan sekedar dukungan, ini adalah dorongan mental yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mimpi ini bukan milik segelintir orang, ini adalah mimpi kolektif sebuah bangsa. Setiap pertandingan, setiap peluang, membawa harapan dari jutaan hati yang ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi. Kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali. Slot kosong di Piala Dunia 2026 membuka jalan yang selama ini terasa mustahil. Namun, jalan itu tetap penuh tantangan, karena Indonesia harus bersaing dengan tim-tim yang lebih berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar tentang sepak bola. Ini tentang membuktikan bahwa mereka bisa bangkit, bisa bersaing, dan bisa mengubah cerita lama menjadi sejarah baru. Ini adalah momen penentuan. Momen sekarang atau tidak sama sekali, saat di mana Garuda harus memilih, tetap menjadi penonton atau akhirnya terbang ke panggung dunia. Dari kawasan Asia Barat, Timnas Uni Emirat Arab datang dengan identitas yang berbeda. Mereka tidak hanya membawa tim sepak bola, mereka membawa simbol kekuatan modern, investasi besar, dan ambisi jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, UEA telah mengubah wajah sepak bola mereka secara signifikan. Infrastruktur dibangun dengan standar tertinggi. Stadion modern, fasilitas latihan canggih, hingga sistem pengembangan pemain yang terstruktur menjadi fondasi utama mereka. Pendekatan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjadikan sepak bola sebagai salah satu alat diplomasi global. UEA ingin dikenal bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan baru di dunia olahraga. Di atas lapangan, gaya bermain mereka mencerminkan hal tersebut. Permainan cepat, transisi yang rapi, dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi ciri khas. Mereka mungkin tidak memiliki sejarah panjang seperti tim-tim Eropa, tetapi kualitas teknis mereka terus berkembang dan semakin kompetitif. Berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan semangat dan dukungan supporter, UEA datang dengan pendekatan yang lebih terukur. Setiap langkah dipersiapkan dengan detail, setiap pertandingan dianalisis dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Kesempatan untuk mengisi slot kosong di Piala Dunia 2026 menjadi target besar. Bagi UEA, ini bukan sekedar lolos ke turnamen. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa mereka siap bersaing dengan tim-tim terbaik.
Dalam persaingan ini, UEA bukan hanya pesaing biasa. Mereka adalah representasi dari perubahan besar di sepak bola Asia Barat. Cepat, modern, dan penuh ambisi. Dan ketika peluang itu datang, mereka siap mengambilnya dengan cara yang dingin, terencana, dan tanpa kompromi. 4 tim, 4 cerita, 1 tujuan yang sama. Turnamen darurat ini bukan sekadar solusi cepat dari sebuah krisis. Ini telah berubah menjadi panggung penentuan nasib, di mana harapan, tekanan, dan ambisi bertabrakan dalam waktu yang sangat singkat. Di Coverciano, Italia mempersiapkan diri dengan satu tekad, menebus kegagalan. Di utara Eropa, Denmark menyusun strategi dengan ketenangan khas mereka. Sementara itu, di Jakarta, jutaan suara menyatu dalam satu harapan besar. Dan di Timur Tengah, UEA menyempurnakan setiap detail persiapan mereka. Semua perbedaan itu kini mengarah pada satu tanggal yang sama, 30 April 2026. Waktu terus berjalan, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, tidak ada kesempatan kedua setelah ini. Satu pertandingan bisa mengubah segalanya, mengangkat satu tim ke panggung dunia dan menjatuhkan yang lain ke dalam penyesalan panjang. Bagi para pemain, ini adalah momen terbesar dalam karier mereka. Bagi para supporter, ini adalah pertaruhan emosi yang tak terhindarkan. Dan bagi dunia sepak bola, ini adalah cerita yang akan selalu dikenang. Hanya satu bendera yang akan bertahan, hanya satu tim yang akan mengisi kursi terakhir di antara para raksasa dunia di Piala Dunia FIFA 2026. Ketika peluit akhir berbunyi, akan ada yang merayakan sejarah dan akan ada yang kembali dengan mimpi yang belum selesai. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan hilang?